Per 1 Juli 2026, pemerintah resmi menetapkan pengemudi ojol roda 2 sebagai pengusaha mikro transportasi online atau UMKM. Ketetapan ini disahkan lewat Perpres nomor 27 tahun 2026. Dalam aturan baru ini, pengemudi ojek online roda 2 diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Penetapan ini juga sejalan dengan pemberlakuan kebijakan potongan komisi platform aplikasi maksimal 8%. Kebijakan ini diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan harian para ojol secara signifikan. Treatment kita, pemerintah, ke depan kepada teman-teman ojek online, ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online. Artinya mereka akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro dan mereka akan berhak untuk mendapatkan semua insentif fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha-pengusaha mikro. Salah satunya tentunya terkait pajak, tidak dikenakan pajak karena rata-rata teman-teman saudara-saudara kita ojek online itu mereka pendapatannya di bawah 500 juta, artinya mereka dibebaskan dari pajak yaitu 0%. Pengemudi ojek online yang selama ini mendapatkan perlindungan sebagai mitra pekerja manajemen aplikasi berubah menjadi pelaku usaha yang menanggung resiko secara mandiri. Status mana yang lebih menguntungkan pengemudi ojek online? Dan apa tanggapan sejumlah pengemudi terkait transisi status ini? Kalau saya sih gimana ya, setuju nggak setuju. Dari segi setujunya kita katanya bisa minjem uang buat usaha, itu setujunya. Cuman nggak setujunya gimana ya? Ya itu takutnya kurang gimana ya, kurang penjelasannya belum terlalu detail. Ya saya sih setuju aja. Asalkan tujuannya untuk mensejahterakan para driver gitu. Biar mungkin kedepannya lebih bagus atau ada apa yang lain lah gitu kan. Yang penting untuk mensejahterakan driver lah intinya gitu aja Pak. Ya menerima aja sih kalau kayak gitu. Jadi kan membantu juga UMKM itu kan membantu. Jadi untuk menengah ke bawah kan jadi bisa membantu meringankan usaha-usaha kayak gini kan nggak berharap juga kan per hari kan jadi ada tambahan gitu Pak. Selain insentif pajak, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai program pemberdayaan bagi para pengemudi ojol yang mencakup akses pembiayaan termasuk KUR, peningkatan kapasitas usaha, hingga pelatihan. Tim Liputan CNN Indonesia. Status pengemudi ojek online kini berubah. Pemerintah menetapkan jutaan driver sebagai pengusaha mikro transportasi online. Ini merupakan sebuah kebijakan yang diklaim akan membuka akses pembiayaan, pelatihan, hingga berbagai program pemberdayaan UMKM. Namun benarkah perubahan status ini akan mengubah nasib para pengemudi ojek online ini ataukah ini hanya mengubah labelnya saja? Sementara persoalan utama seperti rendahnya pendapatan, ketidakpastian penghasilan, hingga hubungan dengan perusahaan aplikasi masih tetap menjadi pekerjaan rumah. Dan malam ini kita akan mengulasnya bersama dengan yang pertama narasumber saya sudah hadir di studio, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Bapak Temi Satya Permana. Terima kasih Pak Temi sudah hadir di Ekonomik pada malam hari ini. Dan kemudian di sebelahnya sudah hadir di tengah-tengah kita Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Ibu Lili Pujiati. Terima kasih Ibu Lili. Terima kasih banyak sudah hadir dan terakhir masih dengan bersama Ekonom Syelios Mas Nailul Huda. Terima kasih Mas Nailul masih di sini juga Mas. Dan kita akan langsung membahas terkait dengan bagaimana masa depan ojek online kita pasca ditetapkan sebagai pengusaha mikro. Mungkin saya langsung ke Pak Temi. Pak Temi, kalau dari paket sebelumnya komentar para rekan-rekan ojek online ini cukup beragam. Namun yang cukup menarik adalah masih kurang nih pengetahuan kita tentang kenapa sih kita menjadi pengusaha mikro gitu. Apa sih sebenarnya gunanya untuk mereka? Mungkin dari sisi Kementerian UMKM, persoalan apa yang diselesaikan dengan menjadikan ojol sebagai pengusaha mikro nih? Gimana Pak Temi? Selamat malam Mas Ruli, Bu Lili, Mas Huda. Jadi begini ya, yang ingin diselesaikan sebetulnya ada pertama ketentuan kepastian status. Kepastian status. Ya, status. Dengan diakui sebagai usaha mikro yang dimana menurut definisi dari PP 7 2021 tentang perlindungan kemudahan berusaha itu memang memenuhi persyaratan. Saya langsung jump to kriteria aja ya. Baik. Maksimal modal dimiliki 1 miliar, maksimal omset itu 2 miliar. Oke. Itu usaha mikro. Artinya secara
kriteria, mereka masuk kriteria itu. Oke. Dan kepemilikan aset pribadi maupun juga selain daripada motor dan lain kan ini memang milik pribadi. Dan dalam rezim sebelumnya di Permenhub itu diakui sebagai hubungan antara pengemudi dengan platform adalah kemitraan. Baik. Dan untuk itu dengan adanya status sebagai usaha mikro kami akan meyakinkan bahwa memang dengan adanya usaha mikro kami akan mengauditasi kemitraan juga sehingga terjadi kesetaraan, saling menguntungkan, saling percaya antara platform dengan teman-teman ojol yang saat ini saya masih bingung nih kemarin kan itu apa kerja kah atau usaha Mitra mikro? dibilangnya. Mitra. Oke. Tapi juga kan ternyata belum mungkin banyak hal yang mungkin tidak seimbang kemarin pada saat pelaksanaan kemitraannya kemarin. Untuk itu dengan adanya kapasitas sebagai satu usaha mikro, kami akan memastikan bahwa memang ini akan terjadi kemitraan yang seimbang dan memang betul-betul saling menguntungkan antara platform dengan ojol. Karena kita ingin ekosistem semua berkembang nih. Iya. Sudah tercipta lapangan pekerjaan ojek online, juga ada UKM yang sudah onboarding dalam platform, kita juga ingin semua jalan. Teman-teman ojol juga mendapat kepastian status, kepastian berusaha yang benar dengan kemitraan yang baik, plus UKM juga terbantu, ujung-ujungnya masyarakat juga terbantu dengan tetap platform tetap bisa beroperasi, tetap jalan. Baik. Begitu sebetulnya. Pak Teo mungkin sedikit saja sebelum saya nanti ke Bu Lili sebagai perwakilan dari rekan-rekan ojol. Tadi kan disampaikan di awal sekali terkait 1 miliar, 2 miliar gitu. Nah mungkin rekan-rekan ojol cukup kaget apakah saya memiliki sebenarnya 1 miliar, 2 miliar. Maksimal Mas. Ini bisa diceritakan kira-kira batasan itu seperti apa sebenarnya yang jadi begini, kriteria dari rekan ojol? Di Undang-Undang 20 sebelumnya itu memang batasan mikro itu omset aset itu 50 juta rupiah. Oke, aset 20 juta aset rupiah. 300 juta. Oke. Ya. Tapi kita berpikir bahwa untuk mendapat pembiayaan lebih besar lagi kita harus besarkan nih skala mikro. Makanya dinaikkan menjadi 1 miliar untuk modal usaha dan hasil penjualan tahunan menjadi 2 miliar. Nah, artinya itu dalam berarti bahwa pengusaha mikro ojol ini bisa ke bank dengan range kredit bisa ditetapkan 1 miliar gitu ya. Tapi kalau mikro ini kan sementara dengan skema yang ada kan kur itu untuk mikro sampai dengan 100 juta rupiah tanpa agunan. Itu kita pastikan nanti. Program pemerintah itu. Baik. Ini menarik. Sebelum saya lanjut lagi ke Pak Teme terkait dengan pembiayaan di perbankan, saya langsung ke Bu Lili. Bu Lili tadi kalau tadi lihat di paket beberapa rekan ojol mengatakan ya asalkan kita sejahtera oke-oke aja gitu kan. Yang penting intinya adalah kita bisa berusaha. Kalau sebenarnya secara global dari rekan-rekan ojol ketika mendengar adanya informasi bahwa akan menjadi UMKM mungkin gampangnya gitu ya, respon mereka seperti apa dan asosiasi menanggapinya seperti apa sebenarnya Bu Lili? Gini ya, kalau kawan-kawan driver ini apa ya, mereka tuh tidak paham, terus terang mereka tidak paham. Nah yang dipahami adalah ada kur, ada pinjaman, nah kan itu. Kan mereka tidak memikirkan bahwa kur itu kan dia harus kembalikan juga. Bagaimana ketika dia harus bekerja, hari ini anyep besok gacor, kan dia nggak tahu juga kan. Anyep sama gacor kita belum tahu ya. Nah terus selain gitu kan status ya. Saat ini dibutuhkan adalah status. Kalau terus terang ya, kalau menurut kami bahwa ada 3 unsur yang memenuhi kawan-kawan driver itu sebagai pekerja. Contohnya. Ada upah, ada perintah, dan ada pekerjaan. Upah dari mana? Dari aplikator. Pekerjaan dari mana? Aplikator. Perintah siapa? Aplikator. Karena kami tidak mungkin jalan sendiri. Pasti ada yang memerintahkan kami harus ngambil orderan ke sana, harus ngambil itu. Selain itu juga kami juga bingung dengan landasan hukumnya apa? Kami kok bisa dibawa ke UMKM. Mungkin itu perlu dijelaskan juga supaya kami juga tidak tidak bertanya-tanya. Kedua juga terkait perpres yang saat ini kok kita juga belum tahu seperti apa sih perpres yang sudah diumumkan dong. Nah, berarti kurang sosialisasi gitu ya? Dan bukan sosialisasi juga, menurut kami itu penting juga ya pemerintah saat ini untuk kemarin kan juga Indonesia dikasih 92% untuk Gojek. Kalau itu sih menurut kita belum jalan ya, belum jalan. Nah, contohnya kalau kita ditarik di UMKM, kenapa kemarin pemerintah kita juga diwakili Kementerian Tenaga Kerja ikut sidang ALCD ILO yang menyatakan pekerja platform. Nah, kalau pekerja platform tidak hanya ojek,
Kan banyak yang lain. Baik. Banyak lain. Nah, terus juga kalau misalkan kami ditarik di UMKM, di pasar di UMKM, kami bisa menentukan harga sendiri dong. Tidak harus harga dari Harga apa nih maksudnya kalau upah. Upah, oke. Tarif kami. Oke. Kita bisa menentukan sendiri dong. Mungkin dari aplikator 20.000, saya bisa dong naikkan. Oke. Jadi 25.000 atau 30.000. Karena memang itu kan kami kan pelaku pengusaha. Kalau mikro kan bisa kita harga kita juga tidak ada sanksi, misalkan kami tidak bawa penumpang nggak bakal, dan kami juga bisa akun kami bisa dipakai siapapun, tidak harus kami sendiri. Saat ini kan tidak, akun kami ya harus kami yang pakai. Ya, tidak itu proteksi dari aplikator kan sebenarnya betul. hal tersebut. Menarik. Saya langsung ke Mas Nailul. Nailul Huda, ini kalau dari sisi ekonom gitu ya, melihatnya perubahan struktural seperti ini memang dibutuhkankah gitu, atau ini hanya administratif yang dibutuhkan untuk membuat mungkin intinya adalah membuat rekan-rekan ojol ini menjadi lebih sejahtera gitu. Ya, yang penting gini Mas Ruli, kalau kita lihat sebenarnya tadi sampaikan juga sebenarnya sama Pak Temi bahwa kejelasan status itu memang diperlukan oleh teman-teman ojek online. Pasti seperti itu. Nah, apakah statusnya pekerja, kemitraan dan sebagainya, tapi terkait dengan kepastian status itu sangat penting. Itu yang pertama. Ini sedang diupayakan oleh teman-teman di UMKM. Ya. Nah, yang kedua adalah tadi tertarik juga sebenarnya apa yang kita sampaikan juga adalah terkait dengan kemitraan yang setara. Nah, kemitraan setara itu adalah kalau kita lihat bagaimana di Bu Lili misalkan terkait dengan tarif gitu kan. Nah, kita seharusnya juga melihat bahwa tidak ada, ini yang saya belum lihat di perpresnya ya seperti apa ya, bahwa tidak ada paksaan dari platform untuk dia harus ngambil sebuah orderan. Itu dikembalikan lagi. Nah, makanya ini yang kita dorong adalah kemitraan yang setara. Apa sih yang setara? Ya bahwa atau sisi kalau mitra boleh dong nggak ngambil. Boleh dong saya istirahat dan sebagainya tanpa ada sanksi. Nah, inilah yang sedang kalau boleh tahu sebenarnya kita juga tertarik tuh. Ketika apakah memang ada pengaturan dari sisi platformnya. Karena kalau kita lihat dari perpresnya, itu mostly banyak memang dari sisi mitranya. Nah, platformnya seperti apa? Nggak boleh apa sebenarnya. Karena yang kita dorong adalah yang setara tadi. Jadi sampaikan juga sama Pak Temi. Kan? Setara itu ya tadi misalkan Bu Ledi menyampaikan, kita kok 20.000, bisa dong memilih aplikator lainnya, atau bahkan dia memilih untuk menego sendiri ketika ada penumpang yang mau menego harga secara offline. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk yang memang setara, boleh menentukan. Nah, yang kita dorong itu seperti itu, bukan ditentukan sepenuhnya bahwa ketika nggak narik 2 hari disuspend, ketika nggak narik 3 hari disuspend, nggak seperti itu, karena bentuknya adalah kemitraan yang setara. Baik, ini menarik sekali Pak Temi sebagai key person terkait berbicara terkait hal ini tersebut. Pak Tommy, ini kan lebih banyak bagaimana sebenarnya yang diketahui adalah koordinasi antara Kementerian UMKM dengan para aplikator gitu ya sejauh ini, dengan upaya untuk akhirnya rekan-rekan ojol ini bisa minjam ke bank misalnya gitu dengan platform seperti apa, dengan kurs seperti apa gitu. Dan sejauh ini koordinasinya, komunikasi seperti apa sih dengan aplikator? Gini, kita inginkan nanti ada pengaturan untuk pembiayaan bagi teman-teman ojol ini tidak terlalu konservatif. Artinya begini, mereka kan bisnis harian ya, dengan omset harian. Yang mengetahui pasti omset mereka itu adalah platform sebetulnya yang memiliki pencatatan omset mereka harian. Yang mengatur semua. Dan ini akan kita jadikan sebagai dasar, salah satu dasar sebagai rujukan bagi lembaga pembiayaan untuk menentukan repayment capacity mereka. Dan platform sebagai nanti bisa dalam tanda kutip avalis lah. Penjamin? Iya, penjamin. Artinya kan mereka punya rating nih. Driver A, B, C, D, ratingnya masing-masing. Ada yang gacor, ada yang anyep kan. Kalau yang anyep udah pasti agak berat dong untuk cicil ke bank. Gitu kan. Tapi kalau memang yang gacor, dengan adanya program pemerintah seperti KUR contohnya, dengan bunga 6% itu saya rasa sangat membantu ya bagi teman-teman. Karena kita tidak ingin teman-teman ojol ini menarik ojol terus sampai tidak ada pensiunnya. Kita ingin mereka mengembangkan usaha lain selain daripada transportasi ini gitu loh. Juga kan di rumah juga ada istri mungkin yang bisa diberdayakan. Mungkin kalau yang perempuan banyak kan single parent. Kita beberapa kali ketemu bahwa ojol wanita ini adalah banyak kan single parent. Nah, ini yang kita ingin agar mereka juga bisa memiliki bisnis lain selain daripada transportasi online. Jadi
kita akan duduk bareng lah dengan platform dan juga nanti perbankan merumuskan bahwa memang akan ada skema khusus lah buat teman-teman ini. Mudah-mudahan ini semuanya bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa sepakat karena mau tidak mau kita tidak boleh terlalu konvensional untuk bisnis yang memang sudah digital, sudah beyond our time lah. Zaman kita dulu pakai opang mungkin udah senang banget, sekarang ada ojol nih ya. Kita harapkan lebih ada terobosan-terobosan skema nanti. Baik, tadi yang disampaikan oleh Bu Lili ini adalah kita karena kalau kita meminjam pasti kan ada kewajiban untuk membayar cicilannya gitu kan. Gimana kita membayar cicilannya karena tiap hari itu bisa kita anyep, bisa aja kita gacor gitu. Dengan skema pemasukan yang tidak sustain gitu ya. Ada harapan kita bisa dong begini, kita bisa dong begini, dan mau dong aplikator begini. Nah itu akan gimana kira-kira? Pertanyaan saya sekarang gini satu. Dengan tidak menjadi usaha mikro saat ini yang ada fasilitas kredit bersubsidi, teman-teman ojol pun pasti punya pinjaman, Mas. Kami beberapa kali ketemu dengan beberapa asosiasi, pinjam mereka larinya ke pinjol akhirnya, yang bunganya luar biasa. Atau mungkin ke skema-skema lain yang juga jauh lebih besar bunganya. Untuk itu kami merasa ingin sekali bahwa teman-teman ojol ini mendapatkan pembiayaan yang murah untuk pengembangan usahanya dia. Banyak juga yang motornya masih sewa. Nah sekarang kalau kita bicara hal seperti itu kan, toh sama aja akhirnya kan. Saat ini teman-teman tanpa ada program subsidi, mereka tetap melakukan pinjaman ke perbankan maupun ke perbankan enggak lah saya rasa lah. Banyak ke pinjaman online. Karena kesulitan, karena bukan sektor formal. Dengan adanya status ini, mereka bisa punya hak untuk mengakses pembiayaan yang murah, yang disubsidi oleh pemerintah. Nah salah satunya adalah KUR. Kita juga punya pembiayaan utama mikro, yaitu PNM, kita tahu, yang sekarang juga bunganya juga sedang disesuaikan, menjadi jauh lebih murah. Ini bisa diakses, artinya bukan hanya pengemudinya saja yang bisa memanfaatkan ini, mungkin juga istrinya di rumah bisa memanfaatkan untuk membuka usaha di rumah, sehingga suami juga agak terbantu lah pendapatan hariannya. Begitu Mas Ruli. Bu Lili, gimana Bu Lili melihat tanggapan dari Pak Temi tadi gitu ya? Apakah cukup memberikan angin segar untuk para rekan-rekan ojol? Karena kayak disampaikan banyak ojol yang masih pinjaman online gitu, yang masih di luar itu. Nah itu lihatnya gimana Bu Lili? Menurut kami gini, mereka punya pinjaman online karena itu tadi pendapatan. Pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, terus terang Mas, saya driver, kadang sehari dapat 3, dapat 4, dapat nggak tentu. Ya memang kadang dapat 8, dapat 9, tapi kan nggak mesti itu. Nah, karena pembagian sudah over ya, driver ini udah over, terlalu banyak driver yang ada, dan juga pemesan, apalagi kondisi ekonomi saat ini kan tidak bagus. Di sektor food dan lain sebagainya banyak yang menurun, bahkan pendapatan kami pun sangat menurun. Kalau saat ini kita juga bukan angin segar ya, saya pikir kalau kita dikategorikan sebagai pelaku UMKM itu bukan angin segar menurut kami. Yang saat ini kami butuhkan adalah bagaimana kami mendapatkan jaminan kepastian pendapatan. Sehingga kami juga bisa pulang membawa uang untuk keluarga. Nah takutnya kita ke depannya teman-teman itu berharap, oh iya kita akan dapat pinjaman, tanpa memikirkan bagaimana kita mengembalikannya. Kalau untuk pelatihan dan lain sebagainya saya pikir nggak masalah, itu bagus. Nah bagaimana nanti mensinkronkan antara Kementerian UMKM dengan Kementerian Tenaga Kerja secara otomatis. Ketika ada permasalahan, nah itu kan harus dibawa di sidang sengketa. Kalau Naker kan punya PHI. Nah nanti di UMKM bagaimana statusnya? Kan kita juga belum tahu. Nah, ini langsung dijawab aja langsung Pak. Saat ini memang sudah ada perangkat untuk yang menangani masalah hukum, yang advokasi hukum bagi UMKM. Itu sudah berjalan. Tapi mungkin dengan adanya nanti ini ojol masuk ke dalam ranah kami sebagai pengampu, kami akan melengkapi perangkat itu. Dan kami juga koordinasi dengan nanti Pemda semua. Tadi kita sudah bicara dengan teman-teman Kemendagri. Kami akan libatkan Pemda juga untuk membantu penyelesaian permasalahan antara ojol dengan platform dan lain-lain lah. Artinya pemerintah ngerjakan PR ya, Mas. Termasuk terkait masalah 928 ini juga kan sebetulnya afirmasi dari Pak Presiden agar kesejahteraan teman-teman ojol ini memang bisa terjamin. Nah terkait masalah tadi mungkin yang Bu Lili bilang ada gacor, ada anyep, sebetulnya lebih kepada nanti transparansi algoritma yang juga akan diatur dalam Perpres, yang diatur dalam Perpres itu. Jadi bukan hanya mitra yang juga diberikan
pengaturan, tapi juga platform juga diberikan pengaturan di sana. Nanti bagaimananya kita tunggu rilis resminya nanti seperti apa, supaya nanti konkret semua seperti apa. Tapi yang pasti sebetulnya kami ini di pemerintah kepentingan cuma satu, bagaimana teman-teman ojol ini terlindungi dan mendapat kepastian pendapatan yang baik dan mendapatkan kemitraan yang memang setara dan memang saling menguntungkan antara platform dengan teman-teman ojol. Sebetulnya itu sih Mas Loli. Apakah mungkin, saya nggak tahu dalam kacamata Bu Lili sebagai asosiasi gitu ya, apakah dimungkinkan bahwa apabila ada rekan ojol yang nanti memang menjadi bagian dari program pengusaha mikro di Kementerian UMKM, apakah akan mendapatkan hak prioritas dari platform karena ada kewajiban harus dibayar di sana ketika nanti mendapatkan KUR misalnya gitu, apakah akan ada skema seperti itu? Apakah itu diharapkan oleh teman-teman dari asosiasi bahwa ada lebih diutamakan misalnya untuk mendapatkan itu namanya diskriminasi, Mas. Nah, kira-kira akan gimana jadi konsepnya yang coba diharapkan sebenarnya? Nah, itu nanti akan timbul diskriminasi jatuhnya ya. Jadi kalau harapan kami adalah kami itu diakui sebagai pekerja. Diakui sebagai pekerja. Sebagai pekerja supaya apa? Bukan mitra seperti Bukan mitra. Karena hak-hak sebagai pekerja itu akan melekat jam sos. Iya. Nah, itu akan. Tapi itu ranahnya di Kementerian Ketenagakerjaan kan sebenarnya ya. Makanya bagaimana kita juga heran gitu loh. Akhir-akhir ini kok jadi simpang siur. Jadi ada ketidakpercayaan di diri kami. Kalau negara itu benar-benar hadir untuk kami. Karena dari tahun ke tahun itu tidak ada. Kami itu dibutuhkan ketika ada hajat besar. Ya. Tapi paling tidak kan sudah ada kebijakan kemarin 8% untuk platform, 92% untuk mitra pengemudi kan gitu ya. Udah ada kelonggaran sebenarnya di sana. Kita saat ini menunggu. Iya. Menunggu perpresnya seperti apa sih? Jadi kita belum tahu apa sih sebenarnya isinya di dalamnya itu apa. Sehingga kami bisa baca dan kami bisa mengerti. Baik. Hingga saat ini kami belum pernah Mas tahu. Belum tahu. Kalau dari Mas Nailul melihat ini gitu ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah pembenahan di platformnya kah gitu atau permodalannya yang coba disampaikan oleh Kementerian UMKM? Iya. Memang ini rada ini ya, ketika kita bahasnya itu terkait dengan pembiayaan. Ini masih sangat prematur ya, karena baru. Saya coba luruskan dulu, Mas Luli. Oh iya. Oke, kita coba. Jadi menjadi usaha mikro itu bukan hanya pembiayaan ansih gitu. Ada juga hal lain seperti pendampingan. Iya, tadi disampaikan juga sama pengawasan kemitraan dan juga termasuk juga pelindungan sosial. Kita coba akan pastikan bahwa memang teman-teman ojol juga terlindungi kan begitu. Plus juga ada pelatihan-pelatihan peluang untuk membuka bisnis baru selain dari Jadi jangan dikecilkan hanya pembiayaan. Termasuk kepastian pajak yang mereka akan 0% karena kami yakin dari analisa kami selama ini teman-teman ojol mungkin dalam setahun omset tidak sampai 500 juta. Dengan ada menjadi usaha mikro sudah dipastikan bahwa mereka akan 0%. Jadi tidak ada cerita lagi platform mengutik pajak mereka karena ya memang 0% gitu loh. Gitu. Jadi jangan hanya pembiayaan ya Mas. Pembiayaan. Mas Nailul gimana melihatnya? Ada upaya lain untuk meningkatkan hal tersebut. Gimana Mas Nailul? Iya, tadi makanya saya juga ngomong soalnya bukan hanya pembiayaan saja sebenarnya masalahnya. Nah, memang terkait dengan pajak Pak sebenarnya ini juga tricky juga ya bahwa memang kalau kita kan mengenal PTKP kan, 58 juta atau lebih tinggi ketika dia punya anak istri dan sebagainya. Itu saya rasa juga nggak sedikit lah yang dia pengemudi ya, ojek online itu dia melewati batas PTKP. Sebenarnya sampai saat ini pun dia 0%. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita masih melihat terkait dengan bagaimana jaminan sosial ini belum semuanya merata. Nah, ini jadi problem sebenarnya. Nah, inilah yang kita sampaikan ketika kemarin Presiden Prabowo pidato dan sebagainya yang menyebut-nyebut akan memberikan perlindungan sebagainya gitu. Nah, yang kita tunggu adalah sebenarnya itu. Karena apa? Karena bagaimanapun juga ini nggak lepas dari semua ojol aja ya, tapi semua pekerja baik itu informal, PPRT misalkan gitu ya, itu juga harus dilindungi terkait dengan jaminan sosial. Bukan hanya pekerja formal saja, karena itu adalah amanat undang-undang sebenarnya dan undang-undang JKN juga sama JSN juga mengamalkan hal yang serupa. Nah, makanya yang kita tunggu adalah bagaimana skema terkait dengan jaminan sosialnya, bagaimana terkait dengan BPJS kesehatan, BPJS TK, bagaimana terkait dengan pensiun dan sebagainya, itu yang kita tunggu. Bukan terkait dengan masalah permodalannya, karena kita nggak mengecilkan soal masalah permodalan saja, tapi ada masalah yang lebih besar, yaitu adalah terkait dengan bagaimana jaminan sosial ini seharusnya negara hadir di situ. Dengan apa? Ya mungkin saya nggak tahu ya, apakah nanti
semua usaha mikro yang ada di itu akan ditetapkan sebagai PBI atau tidak. Karena kan jelas dari sisi BPJS Kesehatan harus ada unsurnya juga di situ. Nah, inilah yang kita tunggu sebenarnya Mas Ruli, soal terkait dengan jaminan sosial. Baik, Pak Temi langsung bola panas ya kan. Kalau terkait PBI, penerima bantuan iuran itu untuk BPJS Kesehatan clear ya. Masyarakat masuk dalam desil 1 desil 4 itu negara harus wajib hadir membayar. Nah, yang jadi masalah kan sekarang bukan masalah sebenarnya. Yang jadi isu adalah terkait jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dengan adanya peningkatan status yang diharapkan oleh Kementerian UMKM, apakah itu akan sebenarnya nggak meningkat Mas, tapi hanya dipertegas gitu. Bukan peningkatan, jadi pertegas menjadi usaha mikro. Dan ini yang kami tetap konsisten dengan statement Pak Prabowo bahwa memang jaminan sosial juga harus menjadi satu hal yang harus kita utamakan. Jadi tunggu tanggal mainnya lah. Tunggu tanggal mainnya. Saya langsung ke Bu Lili. Yang pasti negara akan hadir lah. Saya ke Bu Lili. Bu Lili, sebenarnya ini terlepas dari Kementerian Tenagakerjaan gitu dengan segala macam regulasinya, status ojol dengan aplikator, tapi terkait dengan program yang coba dipertegas oleh Kementerian UMKM terkait dengan ojol menjadi pengusaha mikro, satu kalimat yang ingin sekali disampaikan, apa yang ingin didengar dari Kementerian UMKM, tapi nanti dulu Bu Lili, kita akan bahas lagi apa harapan dari asosiasi yang paling penting sebenarnya yang ingin dengar seperti apa. Jangan kemana, tetap di Ekonomek, kita akan lanjutkan diskusi ini.